Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam pelajaran matematika kelas 4 tentang diagram batang. Saya akan memberikan satu contoh soal untuk mengingatkan kalian terhadap materi ini. Contoh soalnya seperti ini. Oke. Anak kelas 4 memiliki hobi sebagai berikut. Futsal 8 anak, badminton 10 anak, basket 4 anak, renang 7 anak. Ya. Ini soal yang disajikan dalam bentuk kalimat. Ya. Sekarang soal dalam bentuk kalimat ini kita ubah ke dalam bentuk tabel. Ya. Kita buat dulu tabelnya. Oke. Kita sudah buat dalam bentuk tabel. Ya. Oke, kita harus buat dulu judul di tabel tersebut. Ini kita beri judul daftar hobi anak kelas 4, ya. Daftar hobi anak kelas 4. Hobinya kita masukin satu-satu. Ya, hobinya kita masukin satu-satu. Hobi yang pertama tadi futsal, ya. Ada futsal 8 anak. Oke, yang kedua badminton 10 anak. Yang ketiga basket 4 anak. Yang keempat renang 7 anak. Ini bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Yang sebelumnya kita sudah buat bentuk penyajian data dalam bentuk kalimat yang seperti ini. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk tabel. Ya, tabel yang seperti ini. Nah, sekarang kita ubah data ini yang bentuk tabel ke dalam bentuk diagram batang. Untuk membuat diagram batang, kita harus membuat dulu garis vertikal dan garis horizontal sehingga membentuk sudut siku-siku seperti ini, ya. Oke. Setelah kita membuat garis vertikal dan garis horizontal, jangan lupa kita kasih tanda panah di ujung-ujung garis. Kenapa harus kasih tanda panah? Tanda panah ini artinya kalau garis ini tidak stop sampai di sini saja, tapi dia masih terus lanjut, masih ada terusannya. Sama juga seperti yang di atas. Ini tidak stop di sini saja, tapi masih ada lanjutannya kalau datanya ada. Oke. Jadi ini dikasih tanda panah. Oke. Yang garis sebelah sini kita kasih judul misalnya hobi. Ya. Kita boleh kasih judul, ya. Kita boleh kasih judul di bagian sini ataupun di bagian bawahnya sini, ya. Sebagai contoh, kalau contoh soal yang kemarin Bapak kasih judul di bagian sebelah sini. Oke, untuk sekarang Bapak kasih judul di bagian sebelah sini, di bawah garis, ya. Hobi. Ya, hobi. Gak masalah kita mau kasih judul di bawah garis atau di sebelah sini, gak masalah. Oke. Selanjutnya kita juga kasih judul di garis yang vertikal. Kita kalau yang kemarin Bapak juga kasih judul di bagian atas, ya. Boleh juga kasih judul di sampingnya sini, ya. Untuk kali ini Bapak akan kasih judul di
samping sini. Kita kasih judul misalnya jumlah anak. Kita ikutin tabel ya. Kita ikutin tabel judulnya. Yang pertama tadi hobi, yang kedua jumlah anak. Oke. Kita kasih judul. Ya, kita kasih judul jumlah anak. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita jangan lupa di tengah-tengah sini kita kasih angka 0. Di sini harus selalu dikasih angka 0. Kenapa? Karena ini merupakan titik tengah. Titik tengah dari apa? Dari garis vertikal dan garis horizontal. Ya. Jadi sebenarnya diagram ini ya, yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ini 1/4 dari bentuk persegi. Jadi ini titik tengahnya. Makanya ini harus selalu kita kasih 0. Ya. Oke, sekarang di hobi. Di hobi kita tulis datanya. Kita buat tanda dulu. Ada 4 hobi tadi. Kita kasih jarak yang sama. 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama tadi hobi futsal. Yang kedua tadi hobi badminton. Yang ketiga tadi hobinya basket. Yang keempat hobinya renang. Oke. Sekarang kita tulis jumlah anaknya. Nah, kita balik lagi ke tabel. Jumlah anak. Jumlah anak di sini ada 8, 10, 4, 7. Nah, seperti yang materi minggu kemarin, kita cari angka-angka yang memiliki kelipatan terdekat dari 8, 10, 4, dan 7 ya. Bisa seperti misalnya kita balik ke diagram lagi, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 bisa. Tapi itu kebanyakan juga. Terlalu banyak kalau misalnya kita tulis 1 sampai 10. Lebih baik kita singkat aja. Ya. Misalnya di sini dikasih 2. 2 berarti setelah 2 4. Berarti setelahnya 6. Berarti setelahnya 8. Yang terakhir 10. Oke. Sama saja kalau misalnya kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama saja. Ya. Yang penting jaraknya ini sama. Ya. Jarak dari 0 ke 2 itu 2, jarak dari 2 ke 4 itu 2, jarak dari 6 ke 4 itu 2. Artinya apa? Angka-angka ini termasuk kelipatan dari 2 ya. Oke, sekarang kita tinggal kita buat diagramnya ya, futsal 8 anak ya. Ini futsal 8 anak. Ya udah, tinggal kita buat garis putus-putus. Oke, lebih baik kalau
membuat garis menggunakan penggaris ya. Oke, kita hubungkan. Nah, sehingga adanya titik temu di sini ya. Terus yang kedua, badminton. Ada 10 anak. Nah, kita hubungkan badminton. Kita buat garis putus-putusnya. Badminton sebanyak 10 anak. Nah, sehingga ada terdapat titik temu ya. Oke, nanti kita buat lagi sampai ke hobi yang renang ya. Tapi di sini kita buat dulu ya, satu contoh di futsal ada 8 anak. Kita buat dulu diagramnya. Kita buat diagram batang. Oke, sekarang kita buat dulu diagram batang dari futsal ya. Kita buat persegi panjang ya. Kita tarik garis ke bawah ya. Lebih baik menggunakan penggaris. Oke, kita tarik garis ke bawah. Oke, sehingga terbentuk seperti persegi panjang yang menghubungkan antara futsal dengan 8 ya. Kita buat seperti itu sampai ke renang ya. Oke, sekarang ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Jadi tadi kita menghubungkan ya. Kita bahas dari awal lagi. Futsal ada 8 anak ya. Kita menghubungkan futsal dan 8 sehingga ada titik temu. Yang kedua, badminton ada 10 anak, berarti kita menghubungkan antara badminton dengan angka 10 dengan garis putus-putus sehingga ada titik temu. Yang ketiga, basket ada 4 anak. Kita menghubungkan garis antara basket dengan angka 4 dengan garis putus-putus sehingga ada titik temu. Selanjutnya yang terakhir, renang ada 7. Kita menghubungkan garis renang dengan garis angka 7. Oke, karena di sini nggak ada angka 7, tapi angka 7 itu berada di antara angka 6 dan angka 8. Jadi kira-kira angka 7 tuh di tengah-tengah mereka ya, di tengah-tengah angka 6 dan 8. Ya udah, kita tinggal menghubungkan garis ya, dengan garis putus-putus kita hubungkan ke renang sehingga ada titik temu. Oke, semuanya kita sudah buat seperti bentuk persegi panjang ya. Dan ini ada tambahan sebagai arsiran ya, untuk menutup garis putus-putus yang ada di dalam ya. Oke, misalnya ada pertanyaan dari data diagram batang berikut, jumlah yang hobi futsal dan basket ada berapa anak ya, misalnya jumlah yang hobi futsal dan basket ada berapa anak ya. Sekarang kita tinggal lihat data di diagram. Futsal ada berapa anak ya, ada 8 ya, ada 8. Basket, ini basket di sini ya,
Ada berapa anak? Ada 4. Tadi pertanyaannya apa? Jumlah, berarti ditambah. Berarti anak kelas 4 yang hobi futsal dan basket ada 12 anak. Ya. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan yang kedua, ini yang pertama tadi. Yang kedua, berarti jumlah seluruh kelas 4 ada berapa? Ya. Jumlah seluruh kelas 4 ada berapa? Oke, yaudah kita tinggal lihat lagi di masing-masing hobinya. Tadi ada 4 hobi, futsal, badminton, basket, renang. Ini di satu kelas. Ya, di satu kelas 4. Yang pertama hobi futsal. Hobi futsal ada berapa anak? Hobi futsal ada 8. Yang kedua hobi badminton, ada berapa anak? Ada 10. Yang ketiga hobi basket, ada berapa anak? Ada 4. Yang keempat hobi renang, ada 7 anak. Ya, ada 7 anak. Ya udah, berarti kalau jumlah seluruh kelas 4 tinggal di jumlah 8, 10 tambah 4 tambah 7. Ya. 8 tambah 10 18. 18 tambah 4 20. 20 berapa? 20 22. 22 ditambah 7 berapa? 22 ditambah 7 20. 29. Oke, jadi jumlah seluruh kelas 4 itu ada 29. Caranya gimana? Tinggal di jumlah aja ya. 8 tambah 10 tambah 4 tambah 7. Oke, ini pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Misalnya jumlah anak misalnya pertanyaan yang terakhir, hobi apa yang paling banyak di kelas 4? Ya, hobi apa yang paling banyak di kelas 4? Ya sudah, kita tinggal lihat di diagramnya. Oke, yang paling banyak atau yang diagramnya paling tinggi, kita lihatnya yang mana? Yang hobi apa dia yang paling tinggi? Yang hobi badminton. Ada berapa anak? Ada 10. Berarti hobi yang paling banyak itu hobi anak yang memiliki hobi badminton. Oke, misalnya kalau hobi yang paling sedikit, ya, hobi yang paling sedikit, kita lihat lagi di diagramnya. Berarti kalau yang paling sedikit itu cari diagram yang pendek. Ya, cari batangnya yang pendek. Yang mana yang pendek? Yang hobinya basket.
Ada berapa anak basket? Ada 4 ya. Ada 4 anak. Berarti hobi yang paling sedikit itu basket. Ya. Oke. Jadi kita sudah belajar memindahkan data dari bentuk kalimat ke bentuk tabel, ya, ke bentuk tabel, dan yang terakhir ke bentuk diagram. Dan dari 3 penyajian ini kita sudah coba untuk melatih mengerjakan soal, ya. Perhatikan soalnya dan perhatikan datanya, ya, entah itu data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, ataupun kalimat. Oke, sekian dulu materi matematika untuk hari ini. Dan kalau misalnya masih ada yang belum mengerti dan belum paham, silakan dipelajari lagi buku cetak matematikanya, atau bertanya kepada guru kelas masing-masing. Oke, selamat pagi dan terima kasih.